Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu nyawiji malih kalian video Basa Channel edisi Pretest PPG 2022. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu part 1 dari pembahasan soal-soal tryout PPG 2020. Soal pertama dari video ini, kembang utawa sekar saliyane endah uga gedhe pigunane. Akeh leloro kang bisa ditambani nganggo kembang sing tuwuh ing sak kiwa tengene omah. Ngerteni guna paedahe kembang kang ora sethithik, masyarakat banjur padha nandur ing pekarangane dhewe-dhewe. Mula saiki saben omah prasasat duwe kebon kembang dhewe-dhewe. Manut titikane teks padha kasebut kalebu teks, analisis proses, perbandingan, deskripsi, argumentasi, eksposisi. Baik Bapak Ibu, pada paragraf tersebut berisi penjelasan bahwa orang-orang mulai menanam bunga karena ada manfaatnya dan sebagainya. Nah, untuk teks tersebut kalau analisis proses tidak betul ya, karena tidak ada proses yang dijabarkan. Kalau perbandingan juga tidak betul karena tidak ada hal yang dibandingkan. Kemudian deskripsi, tidak ada satu benda yang fokus menjadi objek digambarkan dengan detail, jadi bukan deskripsi. Untuk yang argumentasi ini mungkin karena pada teks ini penulis mengemukakan pendapatnya kenapa orang-orang pada akhir-akhir ini sering menanam bunga, begitu nggih. Kalau eksposisi juga tidak tepat. Informasi yang dijelaskan pada teks di atas belum valid data-datanya, sehingga lebih tepat jika termasuk dalam teks argumentasi, pendapat pribadi penulis. Soal berikutnya masih tentang teks ya. Ing ngisor iki kang nelakake andharan teks eksposisi yaiku. Nah, ini menanyakan tentang pengertian dari teks eksposisi yang betul yang mana. A. Sawijining teks kang nyeritakake gegambaran utawa deskripsi kanthi ancas aweh informasi lan njembarake pangertene wong sing maca. Nah, jangan terkecoh dengan klausa aweh informasi lan njembarake nggih. Di sini fokusnya adalah pada kalimat gegambaran utawa deskripsi. Jadi ini adalah jenis teks deskripsi. Untuk yang B, teks kang nggambarake papan utawa panggonan. Nah, ini juga deskripsi. Untuk yang C, tulisan kang duwe ancas ngenalake pawongan, panggonan utawa barang kanggo piyai kang maos saengga bisa mangerti kanthi cetha. Nah, ini juga termasuk teks deskripsi. Untuk yang D, sawijining teks kang nyritakake analisa proses kanggo cara narasi kanthi ancas aweh informasi lan njembarake pangertene wong sing maca. Nah, ini masih bisa masuk dalam kategori eksposisi. Jangan terkecoh pada kata nganggo cara narasi ya. Jadi maksudnya nganggo cara narasi ini dijabarkan dengan kalimat-kalimat, tidak dengan gambar-gambar. Jadi misalnya analisa proses itu adalah resep masakan ya. Resep masakan 1, siapkan dulu bahan-bahannya. 2, kemudian cuci dulu bahan-bahan tersebut. Nah, itu proses. Tapi belum dengan cara narasi karena masih berupa nomor-nomor. Apalagi kalau itu dengan gambar, jelas tidak bisa dikatakan teks eksposisi. Tetapi kalau teks yang menceritakan analisa proses ini tadi dengan cara narasi atau dengan kata-kata yang runtut, kemudian pembaca bisa mendapatkan informasi dan mendapatkan pengetahuan, itu termasuk teks eksposisi. Untuk yang E, teks yang menggambarkan objek ada dasar kahanan saknyatane tanpa kaprabawan panemu atau tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Nah, ini juga deskripsi. Jadi, untuk opsi yang lain pengertian dari teks deskripsi, sedangkan untuk opsi D adalah pengertian dari teks eksposisi. Nomor 18. Raden Rama muput sayembara ing negara Mantili kanthi mentang gendhewa pusaka. Raden Rama bisa mboyong Dewi Sinta. Carita iki ana ing titik-titik. Nah, menika wonten kandha pinten, kandha menapa saking cerita Ramayana. Sundarakanda, Balakanda, Yudakanda, Ayodhyakanda, Aranyakanda.
Wangsulanipun ingkang leres menapa bala kanda nggih. Menawi Sundara menika nalika wonten Kiskendha nggih, tentara Kiskendha membangun jembatan dan seterusnya. Lajeng Balakanda menika awal cerita saking Ramayana menika silsilah saking keluarganipun Prabu Dasarata, terus kagungan permaisuri 3, lajeng kagungan putra sekawan lan saterusipun nggih. Lajeng menawi Yudakanda menika sampun peperangan antarane pasukan Kera dan pasukan Buta, pasukan raseksa. Lajeng Ayodhya menika awal mula konflik dalam kerajaan Ayodhya dimulai ketika Rama ditentang penobatannya ngoten nggih. Lajeng Aranyakanda menika nalika Rama wonten ngalas nggih, lajeng ngantos Sita dipun culik dening Rahwana. Nomor 19 sampun nate karembak wonten video pedagogi nggih. Becik lan orane sesora sing ditindakake siswa diukur dening guru saka sadéngah perangan. Mula bisa dimangerteni keluwihan lan kekurangane. Diwawa saka pendekatan kontekstual, guru menika nindakake komponen masyarakat belajar, inquiry, pemodelan, penilaian otentik, konstruktivisme. Nah, menika wangsulanipun ingkang leres penilaian otentik, penilaian yang sebenarnya. Siswa tersebut bisa atau tidak melakukan pidato dilihat dari beberapa faktor sehingga akan terlihat jelas kelebihan dan kekurangannya. Jadi ini adalah penilaian otentik. Salajengipun nomor soal 20. Pratelan ing dhuwur endi kang ora trep karo tegese pariwara nggih, pariwara utawi iklan. Nomor 1 kalimatipun salah sawijining wujud sesrawungan mawa tulisan kang panulisane nggunakake basa sing apik lan bener kang duweni guna kanggo menehi warta marang wong akeh. Nah, menika pengertian saking pawarta nggih, panulisane nggunakake basa sing apik lan bener, dados menggunakan bahasa baku dengan tujuan memberikan berita. Nah, ini adalah ciri-ciri pawarta atau berita. Jadi nomor ini jawabanipun nomor 1 yang selain pengertian pariwara. Soal nomor 21 menika model soal fonologi nggih. Wonten gambar alat ucap, lajeng soalipun swara bisa digolongake apicodental menawa hawa sing metu saka paru-paru dialangi dene perangan nomor. Nah, menika apiko menika ujung lidah. Dental menika gigi. Jadi bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara alat ucap ujung lidah menyentuh gigi adalah huruf apa Bapak Ibu? T ya, kalau dalam bahasa Jawa T, to. Nah, tapi di sini yang ditanyakan adalah alat ucapnya. Apiko tadi ujung lidah, dental gigi. Jadi nomor 14 ini ujung lidah dan 19 ini adalah gigi ya. Baik Bapak Ibu, jika Anda ingin mempelajari tentang fonologi ini lagi, ini adalah mengenai materi jenis-jenis bunyi bahasa berdasarkan alat ucap yang menghasilkannya. Misalnya bunyi bilabial itu adalah bunyi yang dihasilkan dari bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Misalnya adalah P, B gitu. Baik, untuk nomor soal berikutnya nomor 22 mengenai iklan ya, pariwara. Ada gambar iklan di sini, kemudian dipertanyakan adalah gambar ing pariwara kasebut kalebu perangan, body copy, standing detail, ilustrasi, headline, signature line. Jadi ada gambar jagung di sini pada iklan jagung. Tentu saja ini adalah istilahnya ilustrasi. Baik Bapak Ibu, penjelasan mengenai soal-soal iklan pariwara woro-woro ada pada video sebelum ini. Linknya akan saya taruh di bagian atas, bisa panjenengan klik. Nah, bagi yang bertanya-tanya kenapa dari kisi-kisi tidak ada
materi pariworo maupun woro-woro, tapi di soal ada. Nah, jadi pada jenis-jenis teks ya Bapak Ibu, woro-woro ini bisa masuk teks deklaratif, jika pariworo bisa masuk teks persuasi. Jadi teks itu tidak hanya tentang bacaan yang berparagraf-paragraf, tapi juga bisa berupa teks yang kita temukan pada penggunaan bahasa Jawa sehari-hari di masyarakat. Selanjutnya soal nomor 23. Tempe panganan sepele ning gedhe khasiate. Anane maneka panganan tempe dadi dikiwakake. Apa meneh dening nom-noman. Mula perlu diandharake apa wae guna lan paedahe menawa padha dhahar tempe. Tulisan kang trep kanggo ngandharake pratelan ing dhuwur awujud teks. Jadi paragraf di atas merupakan jenis teks apa? Ya Bapak Ibu, ada pendapat kenapa kok sekarang tempe menjadi dipinggirkan, gitu ya. Ini adalah jenis teks argumentasi. Perlu dibuktikan lagi apakah benar pada saat ini tempe mulai dipinggirkan, apalagi oleh anak-anak muda. Ya. Ini masih belum valid, jadi termasuk teks argumentasi. Soal ingkang pungkasan, ing pungkasane semester sekolah bakal nganakake ujian praktek. Semono uga wulangan basa Jawa. Ujiane sesorah kanthi tema kang wis ditemtokake. Sesorahe para siswa sing trep migunakake teknik impromptu, narasi, naskah, ekstemporer, apalan. Baik Bapak Ibu, ada murid yang sebelumnya tidak pernah sesorah kemudian diminta untuk sesorah dan dinilai ya. Bagi pemula biasanya menggunakan metode hafalan. Jadi tema yang sudah ditentukan dia susun sesorahnya, teksnya, kemudian baru dia maju dengan hafalan. Baik, sekian dulu pembahasan dari soal-soal tryout kali ini. Bapak Ibu, saya kira soal-soal yang lain sudah pernah dibahas pada video sebelumnya sesuai dengan urut nomor kisi-kisi ataupun sesuai dengan topiknya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Bertemu lagi pada video yang lain sesuai dengan materi.